Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Gunawan. Di sini saya akan membahas tentang analisa BOP sistem pada pekerjaan WOS Sumur X di RIKI, PT Pertamina Drilling Service Indonesia. Di sini saya disusun oleh Jeffrey Gunawan, Bapak Purnomo Sidi, dan Bapak Arif Rahutama. Outline yang dibahas pada paper kali ini, yang pertama ada pendahuluan, ada metode, ada hasil penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, pada pendahuluan yaitu BOP System. BOP System adalah salah satu bagian dari 5 sistem penting di suatu operasi WOS ataupun di kegiatan pemboran. Nah, sistem BOP ini berfungsi sebagai pengaman sekunder dan pencegah terjadinya kick, sistem untuk menutup lubang bor ketika terjadinya blowout. Nah, pada sistem BOP dapat memantau dan juga mengontrol ketidakstabilan pada aliran dan pada tekanan minyak dan gas saat terjadinya pengeboran berlangsung. Nah, untuk pendahuluan yang pertama ada annular preventer. Nah, annular preventer ini berfungsi sebagai dipasang di kepala sumur setelah selubung jangkar dijalankan dan disemen. Nah, di sini anular yang digunakan yaitu high drill dengan ukuran 71/16 dengan tekanan kerja sebesar 3000 PSI. Kemudian yaitu double ram BOP. Nah, di sini pada double ram BOP ini menggunakan pipe ram dan menggunakan blind ram. Untuk manufakturnya menggunakan Cameron dengan tekanan kerja 5000 PSI dengan ukuran lubang 71/16. Untuk choke manifold sendiri, choke manifold itu terdiri atas beberapa valve dan lines untuk memungkinkan perlepasan fluida secara terkontrol yang berasal dari lubang sumur. Nah, di sini choke manifold menggunakan manufaktur Worldwide Oilfield Machine dengan ukuran lubang 318 dengan tekanan kerja sebanyak 5000 PSI dengan standar API 16C. Untuk akumulator unit, nah botol akumulatornya adalah wadah untuk menyimpan cairan hidrolik di bawah tekanan untuk digunakan dalam melakukan penutupan dan pencegahan sumburan melalui penggunaan gas nitrogen terkompresi. Nah, wadah ini menyimpan energi dan dapat digunakan untuk mempengaruhi penutupan dan pencegahan yang cepat. Nah, di sini menggunakan manufaktur Kome dengan serial number 5133 dengan akumulator nitrogen precharge pressure dengan 10 botol yaitu 1000 PSI yaitu desain working pressure-nya sebanyak 3000 PSI dengan air supply pressure 105 sampai 200 PSI. Fluid tank cap 280 galons dan model T garing 15110/39. Next. Kemudian terdapat pengujian BOP. Nah, pengujian itu sendiri di pemeriksa pada BOP sebaiknya ini dilakukan secara rutin dengan tes yang dilakukan ya berupa wellbore dan juga function test. Nah, untuk wellbore test, pelaksanaan wellbore test ini dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa alat yang digunakan ini layak untuk kegiatan selanjutnya. Nah, pengujian kali ini menggunakan air dengan wellbore test dengan sebelumnya melakukan pengoboran ataupun setelah melakukan pengoboran. Nah, ini dilakukan tidak lebih dari 21 hari. Nah, ini juga tergantung dengan kegunaan berdasarkan API RP53. Pengujian tekanan rendah baik pada anular ataupun RAM ini dilakukan menggunakan tekanan 2000 sampai dengan 200 sampai dengan 300 PSI dengan waktu 5 menit. Nah, pada ujian tes ini anular preventer dengan tekanan rendah 300 PSI dengan durasi 5 menit, blend rime 300 PSI dengan durasi 5 menit, dan juga pipe ram dengan 300 PSI selama 5 menit. Nah, pada tekanan tinggi 1500 PSI untuk anular selama 10 menit dan juga blend rime dan pipe ram dengan dilakukan dengan yang sama. Dan ini tidak terjadi kebocoran. Kemudian ada function test. Nah, berdasarkan API RP53
ujian function test ini dilakukan setiap seminggu sekali. Hal ini dilakukan agar untuk memastikan BOP dapat berfungsi dengan baik tentunya. Tidak terdapat kendala ketika penutupan berlangsung. Untuk ukuran yang lebih kecil dari 18/3/4 ini maksimal harus sekitar 30 detik, sedangkan pada ukuran lebih besar dari 18/3/4 maksimal ini selama 45 menit. 45 detik. Padahal maksimal penutupan 30 detik dilakukan ketika packing ini terbuka dan juga tertutup. Nah, pada function test anular pada posisi close ini terdapat waktu 8 second dengan pressure 3000. Kemudian ada anular posisi open ini 6 second dengan 2800. Kemudian pipe frame dengan close 2 second dengan 3000 pressure 3000. Kemudian posisi pipe frame posisi open dapat 2 second dan juga blend 2500 dengan blend rem posisi close 2 second dengan pressure 3000. Kemudian blend rem posisi open 2 second dengan tekanan 2900. Kemudian metode secara garis besar pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan pengambilan data dari perusahaan yang diperlukan. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut: ada anular, ada RAM preventer, ada choke manifold, kill manifold, dan akumulator pada BOP. Nah, kemudian dilakukan analisa data yang telah didapat melalui perhitungan terkait data. Hasil analisis di lapangan digunakan sebagai bahan analisa apakah peralatan yang akan digunakan ini sesuai dengan standar yang ada untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian hasil dari penelitian perhitungan working pressure pada BOP. Nah, working pressure ini pada BOP sebagai perbandingan dengan program dari pekerjaan WWS pada Rikie dengan working pressure sebenarnya saat berada di lapangan. Nah, terdapat rumus BHP sama dengan 0,52 dikali Matwick dikali true vertical depth dengan ditambah dengan pressure wellhead. Untuk data lapangan pada sumut X ini didapat Matwick 1,01 ppg, TVD 1309,3 meter, pressure dari wellhead sebesar 365 psi gauge. Nah, kemudian BHP 0,52 dikali Matwick dikali TVD ditambah PWH tersebut dikalkulasikan, kemudian didapat 433,74868 psi. Nah, untuk working pressure yang digunakan pada BOP ini harus di atas dari 20% dari tekanan kerja bottom hole pressure working pressure dari BOP. Nah, BHP plus 20% dari BHP didapat sebesar 520,4984 psi. Untuk menentukan stable fluid pada akumulator, tekanan pengisian awal dari nitrogen dikali X botol akumulator. Nah, ini didapat pada P1 dikali V1 ini didapat 3000. Kemudian untuk V2-nya didapat 8,33 galons. Nah, stable fluid pada botol ini ada 10 galons. Kemudian dikurang dari 8,33 galons didapat sebesar 1,67 galons. Untuk V3 dikalkulasikan kemudian 1000 dikali 10 per 3000. Nah, didapat 3,33 galons. Jadi usable fluid dalam botol 10 galons dikurang 3,33 galons didapat 6,67 galons. Untuk volume yang diperoleh digunakan dalam satu botol pada akumulator adalah sebanyak untuk VR-nya yaitu 5 galons. Nah, untuk menentukan kapasitas akumulator unit, di sini menurut RP53, akumulator harus dapat mengirimkan fluida sebesar 2 kali dari volume yang akan dibutuhkan oleh BOP. Maka volume minimum harus sama dengan V1. V1 ini sama dengan 2 kali 10,29 sama dengan 20,58. Nah, ini didapat dari penjumlahan antara gallon to close dan gallon to open. Kemudian dari kita mencari volume total dari akumulator. Di sini VT 20,58 per 1000
per 1.200 kurang 1.000 per 3.000. Nah, didapat 41,16 galon. Di sini melewati dari apa yang ditentukannya itu 20,58. Nah, maka total volume capacity dari akumulator memiliki 41,16 galon dengan kebutuhan sebesar 9 botol, sedangkan yang dimiliki oleh Ricky adalah 10 botol. Jadi, akumulator yang digunakan pada Ricky telah memenuhi syarat standar dari API RP53 karena memiliki 280 galon atau 1059,915 liter. Kesimpulan, BOP merupakan secondary control, sistem pengamanan dalam penanganan kick agar tidak terjadi masalah blowout pada saat operasi WOS. Desain perencanaan dari BOP Stack harus diperhatikan dengan program yang ada dan memperhitungkan juga dari ukur pressure pada BOP harus lebih besar dari pressure wellhead dalam kegiatan operasi pada rig Y Sumut X. Kegiatan WOS telah memenuhi dengan kebutuhan vacuum pressure dari BOP system sebesar 520,4984 PSI. Sedangkan vacuum pressure BOP yang digunakan ialah 5.000 PSI. Function test dan wellbore test harus rutin dilakukan ketika akan digunakan maupun setiap 21 hari pada wellbore test dan 7 hari untuk function test agar peralatan selalu dalam keadaan aman tentunya. Dan perawatan pada BOP Stack sangat penting untuk guna memastikan kerja dari peralatan dalam keadaan yang baik dan siap digunakan pada operasi pada Ricky Sumur X kegiatan WOS telah dilakukan perawatan dengan cara membersihkan peralatan setelah digunakan. Nah, pada saat operasi akumulator, unit harus mampu menyediakan hidrolik guna menutup dan membuka BOP Stack pada saat diperlukan. Dalam operasi kegiatan di rig Y Sumur X, kegiatan WOS akumulator unit yang digunakan telah memenuhi kriteria dari standar API 53 karena memiliki 10 botol dari 9 botol yang dibutuhkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.